setiap dari kita punya talenta, dan talenta itu dititipkan ke kita dari sejak kita lahir. Betul atau betul? Betul ya. Dan ya tugas kita adalah, at least kalau buat saya pribadi, cara saya terbaik untuk bisa berterima kasih kepada Tuhan adalah dengan mengembangkan apa yang Tuhan berikan ya untuk orang-orang lain dan juga untuk dia gitu, semaksimal mungkin. Nah sekarang gimana cara bisa mengingatkan orang tersebut bahwa dia punya potensi dan harus dibagikan? Honestly speaking, buat saya pribadi, dia akan sadar dengan sendirinya. Karena saya bukan tipe orang yang ayo dong kamu ikut melayani contohnya. Tapi saya akan mengajak, contohnya misalnya misalnya saya lagi berbuat sesuatu ya, at least saya ngajak dia, yuk ikut bareng saya. Karena dengan dia melihat apa yang saya lakukan, ya semoga itu akan bisa tertular. Dengan orang melihat orang lain juga berbuat baik, ya of course itu akan lebih mudah untuk ditularkan. Jadi bukan dengan diingatkan dan digurui, karena at least menurut saya orang itu gak suka digurui, tapi dia suka untuk belajar. Jadi dari apapun juga yang saya lakukan, saya paling gak suka tuh yang namanya menggurui, kamu tuh harusnya begini. Tapi normally I'll just telling them what I do. I'm just sharing with them what I've done. Dan semoga dengan apa yang saya lakukan, apa yang sudah saya lalui, kalau kamu juga merasa bahwa ini sama, ya at least mungkin kamu juga bisa melakukan apa yang saya lakukan. Oke. Dan menurut saya kita juga bisa mulai apresiasi dari hal-hal yang kecil. Karena melayani itu menurut saya ada banyak cara, bukan hanya bukan hanya jadi kayak full time minister yang di gereja ya. Ya, I mean, of course, ini it's just my belief, karena ada banyak cara. Misalnya anak muda khususnya, seperti saya bilang, mungkin di usia muda prioritasnya dia belum prioritas kerohanian, and it's okay. Tapi kalau memang itu ada jalannya Tuhan, dia akan tergerak. Contohnya saya sendiri, saya nggak pernah nyangka bahwa ternyata Tuhan menaruh mimpi itu di hidup saya, bahwa saya ingin bisa menciptakan dampak positif. Saya kembali ke Indonesia, saya bikin ini, bikin itu, nggak pernah kepikiran. Mungkin banyak orang berpikir nanti aja lah ketika umur 40-50 tahun ya, tapi di saatnya ya Tuhan merasa bahwa oke, ini sudah cukup, ya saya ingin berbuat lebih. Di hidup saya merasa begitu banyak berkat yang melimpah, dan cara terbaik ya adalah dengan membagikan berkat itu. Dan menurut saya selalu ada waktunya. Jadi ketika orang ini merasa sangat terberkati dalam hidupnya, ya salah satu cara untuk dia bisa bersyukur, kan kebaikan itu adalah wujud syukur. Wujud syukur itu kata-kata, apa yang ada di hati, dan juga lewat kebaikan, lewat perbuatan. Ya, jadi semoga itu juga bisa dari hal yang kecil sih, dengan dia bantuin ngurusin kursi, dengan dia bantuin mungkin di sosial media, ya kan, bantuin ngepost di sosial media untuk membantu di gereja, bantuin graphic designer. Jadi every single thing, gak harus hanya pelayanan 100% di gereja di mimbar gitu. Ya dari graphic designer, apapun juga yang kamu bisa kontribusikan, kita lakukan dan diapresiasi. Dan kalau misalnya ada yang bilang bahwa tapi saya minderan nih, saya gak merasa layak. Oke. Nggak pernah ada yang namanya orang itu terlalu rendah untuk bisa melayani, dan nggak pernah juga ada kata orang itu terlalu tinggi untuk bisa melayani. Menurut saya semua orang sama saja, semua sama, asalkan dia memang jiwanya ingin men-serve. Tapi kalau misalnya kapasitas nanti gimana dong? Tapi saya nggak punya kapasitas. Sekarang saya tanya kepada Anda, guru TK sama dosen PhD yang ada di universitas, kira-kira yang mana yang lebih berperan penting dalam hidup anak-anak, orang-orang semua? Ya, TK, sama. TK. Ada yang bilang TK bahkan, sama. Nah, jadi kadang-kadang ketika kita ingin membagikan sesuatu, mungkin membagikan sharing kita atau membagikan pengetahuan kita, kadang kita merasa rendah diri. Aduh, pengetahuan saya kan belum banyak, rohani saya kan gak setinggi itu, nanti kalau saya salah ngomong gimana, nanti kalau saya salah seperti apa, dan selalu menganggap wah dirinya tuh gak cukup, nanti deh pokoknya kalau saya udah lebih pinteran dikit deh, kalau saya sudah lebih ngerti Bible, lebih pinteran dikit, baru deh saya sharing gitu. Enggak, itu salah. Karena seperti saya bilang, yang namanya guru TK, walaupun ngajarinnya anak TK, sama yang namanya dosen, mereka selalu punya perannya masing-masing dan semua itu berguna. Jadi nggak perlu jadi orang yang paling ahli dan paling tahu segalanya, expert, harus S2, S3, dalam arti segalanya baru Anda bisa bercerita dan membagikan hal tersebut. Dari hal yang simple, pengalaman hidup Anda, apa yang Anda ketahui tentang iman itu, yang Anda praktikkan dalam hidup Anda sendiri, itu saja sudah cukup dan itu berguna. Jadi seperti saya bilang, jadi jangan pernah merasa tidak layak untuk membagikan sesuatu yang baik. Karena sesuatu yang baik itu layak untuk dibagikan.
Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.